Renungan Hari Sabtu 21 Agustus 2021. Pesta peringatan Santo Pius ke-10. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Rut bab 2 ayat 1-3, ayat 8-11, bab 4 ayat 13-17, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Saudara-saudariku terkasih, dalam pertemuan sekami remaja, seorang remaja menceritakan ketidakpuasannya dengan ayahnya. Pertama-tama ia memuji ayahnya karena sangat memperhatikan segala kebutuhan sekolahnya, termasuk uang jajannya. Namun satu hal yang sangat dikeluhkan adalah sikap ayahnya yang tidak peduli dengan kegiatan menggereja, hari Minggu, dan kegiatan di lingkungan. Tidak pernah hadir. Yang mewakili keluarga mereka adalah dia dan ibunya, sedangkan ayahnya sibuk dengan kerja, teman-teman, dan banyak nasihat-nasihat dan perintahnya saja. Ia pernah marah terhadap orang tuanya dan mengancam, bila ayah tidak ke gereja, ia juga tidak akan serius dalam belajarnya. Ayahnya taat beberapa minggu, kemudian tidak mau lagi terlibat. Anak itu sampai tegas mengatakan, ayah mau menjadi teladan iman bagi saya, tetapi ayah hanya pintar berbicara, tetapi tidak memberikan teladan iman yang baik dan benar. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus semakin berhadapan dengan maraknya orang-orang Yahudi, berusaha untuk mencari popularitas diri, ia tampil memberikan awasan tegas kepada orang-orang banyak dan para muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di sini Yesus menekankan dua hal. Pertama, ia mengajak orang banyak dan para murid agar mendengar dan melakukan semua ajaran hukum Musa, karena ajaran itu benar dan bersumber dari Allah. Ajaran itu memuat kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia, yang merupakan hukum pertama utama, dan hukum yang kedua yang wajib dilakukan, dihayati dan dihidupi oleh setiap orang beriman. Hal kedua yang ditekankan Yesus adalah larangan agar tidak meniru perbuatan mereka. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus menyebutkan beberapa contoh yang hanya diajarkan tetapi tidak dihayati, tidak dipraktekkan dalam hidup mereka. Seperti hanya membebani orang lain, tetapi tidak mau menyentuhnya, atau hanya mau memerintah tetapi tidak pernah terlibat. Mereka hanya berdoa di persimpangan jalan agar dilihat orang, tapi tidak pernah ke bait Allah atau gereja untuk memuji dan memuliakan Allah. Mereka hanya mencari penghormatan dan mau disebut sebagai rabi. Tetapi Yesus mengajak mereka agar jangan menyebut diri sebagai rabi, karena hanya satu rabi dan semua yang lain adalah saudara. Dan ia juga mengajak mereka agar tidak menyebut diri sebagai Bapa di bumi, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Dan beberapa hal lain yang disebutkan oleh Yesus. Yesus tidak menghendaki orang banyak dan para muridnya berlaku seperti atau meniru perbuatan-perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia mengajak orang banyak dan para murid
memiliki sikap kerendahan hati dan taat yang sungguh kepada Allah dan Putranya Yesus Kristus sesuai dengan ajaran dalam hukum Taurat Musa. Ia mengajak orang banyak dan para muridnya agar tidak memiliki sikap kemunafikan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sering hanya membenarkan diri, hanya menganggap diri mereka lebih baik dan hebat dari orang lain. Ia mengajak mereka agar lebih menghormati Allah daripada tidak taat kepada kehendak Allah. Ia mengajak mereka agar tidak menipu diri sendiri, dan membingungkan orang lain. Ia mengajak mereka agar tampil secara wajar dan selayaknya sebagai orang yang memiliki ketaatan dan cinta yang ikhlas dan tulus kepada Allah dan sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini tercipta juga banyak sikap kemunafikan yang ditampilkan mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak, pemimpin sampai kepada bawahannya. Semua orang beragama, beradat dan bermoral. Di hadapan orang semua baik, sopan dan sangat terpuji. Tetapi di balik semuanya itu ada kesombongan dan kepalsuan, penipuan dan ketidakadilan. Orang mengatakan kasih terhadap Allah dan sesama, tetapi tidak peduli dengan Allah, gereja dan sesamanya, bahkan terhadap suami atau istri dan anak-anaknya. Ia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Atas alasan ini, Yesus yang tampil sebagai guru yang baik, gembala yang baik, yang mengajarkan nilai-nilai hidup dan keagamaan yang baik, benar dan jujur, adil, mengajak kita agar tidak meniru perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang penuh kepalsuan dan kesombongan diri. Mari kita berbenah diri menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan dan sesama.